RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ya, ayo, tinggal di mana? Semarang Pak Haji. Ayo, ya, tinggal di Semarang. Ini yang tahu RDAY, bapak dulu apa ibu dulu? Saya dulu Pak. Oh ya, kok istri mau dibawa ke sini? Gimana ceritanya? Harus dukung suami. Oh gitu ya. Oh, sehari-hari apa bapak kegiatannya? Sehari-hari apa bapak kegiatannya? Iya Pak Haji. Sebelumnya saya ini jadi marketing di Jambi. Marketing? Iya. Marketing Jadi apa? Usaha jualan kaligrafi itu. Tapi ikut bos kita jadi supervisornya gitu. Apa? Supervisornya. Oh iya. Jadi yang ngelola di lapangan saya. Tapi perjalanan setahun itu mengalami gini. Kaligrafi. Iya. Oh kayak Syekh Puji bikin. Iya betul. Syekh Puji. Betul. Oh iya. Gitu. Terus karena Apa bedanya sama buatan Syekh Puji? kualitas. Oh kualitas. Kalau Syekh Puji itu kualitas bisa dikatakan nomor satu. Kualitas nomor satu Syekh Puji. Ya kalau mungkin untuk yang lain itu biasanya nomor dua. Nomor dua. Untuk kuningannya gitu Pak. Iya iya iya. Ya. Syekh Puji luar biasa ya. Luar biasa. Istrinya juga luar biasa ya. Luar biasa itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Syekh Puji. Nah, kalau boleh tahu nih, Iya, Pak. Bapak ngambil dagangannya jual sendiri, putus atau konsinyasi atau apa? Kalau perjanjian awal enggak kayak gitu. Perjanjian awal itu saya minta gaji kan, minta gaji supervisor sama supir, tapi bosnya nggak mau. Gampang, nggak usah minta gaji, yang penting nanti jalannya dulu gitu. Setelah kita mengalami gini ternyata dibebankan ke saya semua. Jadi operasional, jadi mobil pun dari perusahaan harusnya kan direntalkan sama saya. Terus minus salesnya semua tanggungan saya semua. Jadi saya membengkak sekali, makanya saya langsung pada RDAY ini timbul, jadi saya langsung tertarik dan saya yakin gitu Pak Haji. Langsung saya niatkan ke sini, harus di Bapak Haji ini. Jadi bosnya itu punya pengrajin apa gimana? Enggak, kalau bosnya itu kan perawat di rumah sakit. Kalau perajin enggak ada. Dia juga beli di salah satu perusahaan gitu kan. Oh jadi bosnya beli kaligrafinya dari tempat lain. Iya betul. Bos yang jualin. Saya yang jualin ke lapangan. Oh. Dia yang modeling gitu. Oh yang modalin. Kalau bosnya itu kerjanya di rumah sakit. Di rumah sakit. Dan perawat apaan bedah gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu dia punya anak buah berapa bos? Selama Sablang ini cuma tinggal satu tim, ada 8 orang. Terakhir tinggal 3 orang pada pulang nggak ngomong karena apa? Nggak dikirim barang sama itu bos. Karena di lapangan kan nggak kayak dulu Pak Haji. Kalau dulu mungkin bisa di masih untuk sawit bagus kan, untuk karet bagus. Sekarang kan mengalami trek. Itu. Jadi mungkin. Jadi bos dagangnya di mana? Ya kita ke lapangan langsung. Daerah mana jualannya? Jambi. Daerah Jambi. Terantan ya, kita jadi door to door gitu. Nah rumah lu di mana? Semarang. Semarang. Iya. Jadi rumahnya di Semarang, Kerjanya di Jambi. di Jambi. Jadi lo istri di Semarang apa ikut ke Jambi? Iya saya ajak Pak Haji. Oh bawa ke Jambi. Iya, jadi rem Pak Haji, kalau nggak ajak dia nanti dol remnya. Oh ini buat remnya. Iya. Gubrak. Ada remnya Pak Haji, kalau nggak ada remnya nanti barat. Iya. Iya. Gaspol kan. Nah lo nikah udah berapa tahun? Berapa ya Bu ya? Nikah 9 dari 93 Pak Haji. 93 berarti hampir 30 tahun. 92. Oh 92 ya, 93 anak lahir ya. Iya. Lahir muda Pak Haji. Nikah muda. Jadi lo lahiran tahun berapa? 73. Waduh muda banget Tak bos. komanan Pak Haji. Istri lahiran tahun berapa? 77. Hah? 77. 77. 77. Lebih muda lagi. Nikahnya 92. Nikah 92. Iya, 93 udah ada anak itu. Iya. 16 tahun. Keburu diambil orang. Anak berapa? 2. 2. Nah anak ikut ke Jambi
Mana dagangnya di mana? Jambi. Jambi. Dagangnya di Jambi. Jadi anak ikut ke Jambi atau Iya. di Semarang? Anak yang satu yang pertama ikut suaminya di Bali. Di Bali. Kalau yang satu kemarin masih mondok sama kuliah. Mondok. Iya. Hmm. Yang perempuan semua Pak Haji. Cucu 3. Gigi 3. Ya. Alhamdulillah. Bos, kalau gue boleh tahu nih, Iya. apa yang tertarik dari YouTube RDAY sehingga lo kok maksain mau ke RDAY, maksain sedekah 10 juta. Sementara kan sedekah 10 juta nggak kecil, gede. Iya, Pak. Kalau berani maksain, padahal lo lagi dikejar-kejar utang, dikejar-kejar ini. Apa yang bikin lo kok maksain, Bos? Deketin mic ya? Iya. Ya mungkin gini Pak Haji. Jadi saya yakin dengan tertarik dengan adanya ilmu RDAY ya Intan karena saya itu mungkin merasa gimana ya kurang ini ya kurang sedekah mungkin ya. Iya. Mungkin. Di situ mungkin saya jadi harus Lo bilang kurang sedekah ya? Iya. Kalau gue pikir kurang ngajar. Oh kurang ajar malah kurang ajar. Iya. Nah mungkin gitu Pak Haji. Apa aku tuh selama ini kurang sedekah atau gimana gitu kan? Karena mungkin nggak kepikiran kan kita kan kerja terus seperti itu. Dibikin sama anak buah, dibikin sama omset gitu Pak Haji. Iya. Kejar-kejar sama bos, mana transferannya padahal di lapangan jualannya mungkin kan kurang Iya. maksimal. Aduh. Jadi ya. Jadi bos tetap di Jambi, barang dikirim pakai paket Dikirim, dari iya. bosnya di mana? Di Ambarawa. Dari Ambarawa dikirim ke Jambi, Ya, ekspedisi. ekspedisi. Nanti bos baru tinggal jual. Nah, kita Itu kaligrafi ukuran paling gede berapa kali berapa? yang besar itu lebar 84, panjangnya 140. Oh lumayan ya. Iya, itu yang jumbo katanya gitu. Nah tuh kalau ngirim berapa item tuh bos? 10, 20? Ya sekitar kadang-kadang ada 30 dari 30 item. bingkai. Bingkai. Ya, Kirim ke sana. iya, Dipaketin. pakai. Oh iya. Nah dengan tadi keluhan si bos tadi, coba praktekin ilmu RDAY biar si bos jadi pemiliknya. Bisa? Bisa lah. Jadi tanpa modal ada orang titip duit ke si bos. Nanti bos kelola jadi pemiliknya. Caranya gimana Pak Haji? Jadi pedagang. Tapi pedagang yang tulen, megang jadi duit, megang jadi duit, megang jadi duit. Emang ada contohnya Pak Haji megang jadi duit, megang jadi duit. Sahabat Nabi namanya. Abdurrahman bin Auf. Nah dia seorang saudagar. Semua yang dia pegang tidak pernah tidak jadi duit. Bahkan orang banyak titip duit ke dia. Dia puter semuanya jadi. Apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf. Dia maksain setiap malam baca Quran 30 juz. Khatam Quran setiap malam. Nah kalau RDAY bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Qurannya 12 juz. Bertahap. Coba ceritain dasarnya baca Quran 12 juz. Singkat coba. Ya. Pak, Jadi singkat. baca Quran itu fadilahnya sangat luar biasa. Satu yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, amalannya ternyata baca Qurannya tadi 30 juz setiap malam, bukan setiap hari. Setiap malam. Sehingga apa yang beliau pegang, beliau ucapkan jadi kenyataan. Terkabul artinya. Di Madinah panen kurma yang melimpah dan akhirnya busuk, nggak bisa dijual, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, masuk ke gudang. Harusnya rugi dong, busuk. Ternyata Allah memberi keajaiban. Dibeli oleh orang yang butuh untuk bikin obat, kurma busuk bahan bakunya. Kalau nunggu yang sehat jadi busuk, kelamaan, butuhnya sekarang. Dibeli 10 kali lipat.
Itu kehebatan Abdurrahman bin Auf dengan mengamalkan Baca Quran. Nah, kalau ayatnya Allah perintahkan di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 itu rangkaian yang disebut Pak Haji tadi, bangun malam sampai baca Quran, itu ayat yang ke-6 yang Bapak nanti baca ulang-ulang 1 sampai 6 itu. Bahwa sesungguhnya dengan bangun malam itu menjadikan jiwa kita sangat mantap. Bahwa bangun malam pengaruhnya terhadap jiwa menjadi tangguh. Bahwa dengan bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak menjadi kuat, tangguh, tegar menghadapi cobaan di medan jualan itu. Ada komanya itu Pak. Itu kan bangun malamnya. Yang hebatnya adalah kata Allah, ucapan orang yang bangun malam dan baca Al-Quran itu, dan ucapannya menjadi lebih mantap. Jadi kalau Bapak jualan, orang yang ditawarin itu gampang ikut, pasti transaksi, karismanya keluar, Bapak akan menjadi orang yang dicari untuk dibeli barang-barangnya. Apa yang Bapak ucapkan dikabulkan oleh Allah. Jadi kenyataan apa yang diinginkan. Itu hebatnya fadilah dari baca Al-Quran. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu, selain baca Quran 12 juz, Bapak juga harus paksain sholat taubatnya harus 68 kali. Kenapa Pak Haji mesti 68 kali? Udah ada contohnya yang sholat taubat 57 kali aja cair 21 M. Bapak harus cair 10 M tiap bulan. Dengan cara apa? Paksain sholat taubat 68 kali. Terangin, tapi ringkas, singkat. Siapa contohnya tuh yang baca tahajud? Yang amalkan 57 kali sholat taubat sehari, namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Hajatnya terkabul 21 miliar. Dan ucapannya, apa yang dia lihat, apa yang dia ucap, apa yang dia inginkan, gampang dikabulkan oleh Allah. Nah, kita diajari Pak Haji untuk sholat tobatnya 68. Dasarnya apa? Pak Haji memformula sifat 18 ini Pak, sifat negatif, sifat jelek yang tidak disuka Allah harus dibersihkan dengan sholat tobat. 18 sifat itu dibersihkan, satu persatu diniatkan tiap sholat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka ngeluh. Nah, 2 rakaat suratnya pendek-pendek aja biar, karena banyak jumlahnya, 2 rakaat salam dapat 1 sampai diniatkan satu-satu sampai yang ke-18. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk. Allahu Akbar 2 rakaat salam komplit 18. Laksanakan waktu antara maghrib sampai dengan isya. Cukup. Kalau masing-masing sholatnya itu 2 menit, berarti cukup 36 menit kan. Katakan 1 jam 45 menit cukup maghrib sampai dengan isya. Bisa? Harus bisa. Iya. Maksudnya ini menjalani sholat taubat ini habis mandi jam 00 apa? Habis maghrib. Ya. Nah, mandi jam 00 tadi itu sholat tahajud, baca Quran. Yang ini sholat taubat. Itu amalan yang pertama tadi, Pak Haji sudah saya jelaskan tadi kan. Baca Qurannya 12 juz. Kalau Bapak tadi baru bisa 4 juz, 3 juz, nggak apa-apa.
bertahap menuju bisa sampai 12 juz per malam. Berarti nggak boleh lanjut paginya nggak boleh. Enggak, sampai subuh. Iya. Terus yang ini sholat tobat. Yang 18 kerjakan maghrib sampai dengan isya 18 itu. Paham? Ya. Ambil 5 sifat yang dominan di dalam diri Bapak. Apa contohnya? Mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam, misal itu 5. Ini tebusannya dengan sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Jadi Bapak mikir, itu sifat mikir kan? Sholatnya 10 kali salam. Kali salam ya. Ya, jadi kalau 5 berarti 50. Itulah jadi ketemu 50 tambah 18 jadi 68. Waktunya bebas mulai habis subuh sampai mau tidur. Dicicil, tidak harus langsung 50. Bertahap. Bisa? Ya. Jadi kenapa hubungannya antara sholat tobat dengan hajatnya Bapak? Itu ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti dibuka biar yakin, tambah mantap. Surat Nuh 10, 11, 12. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Lalu ada balasannya, ada janji Allah kalau kita mohon ampun. Bersihkan itu berarti kan mohon ampun Pak ya. Dengan sholat tobat itu kita mohon ampun, membersihkan dari sifat yang tidak baik. Dijamin oleh Allah, pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta. Iya. Jadi kalau dibalik, kalau Bapak Ibu pengen hartanya dilipat gandakan oleh Allah, pembelinya banyak, syaratnya mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunnya dengan cara sholat Tobat. Dan itu nanti ucapan Bapak pasti jadi duit. Bapak ngucap apa aja? Ini gedung pasti jadi milik saya. Jadi milik. Ini ruko pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik. Pasti ada yang kasih modal gue 100 miliar. Pasti ada yang kasih modal Bapak 100 miliar. Nah kayak gitu. Ketiga terakhir. Mau saya Bapak sama Ibu kalau habis sholat jangan buru-buru ninggalin sajadah. Bapak masih di sajadah duduk atau Ibu masih pakai mukena di sajadah. Bapak angkat tangan. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah dikabulin semuanya. Apa hajat Bapak? Saya punya rumah 1000 meter, boleh. Saya punya duit 10 miliar, boleh. Kenapa mesti ngangkat tangan? Ceritain. ya. Jadi hadisnya Nabi nyampaikan menjadi motivasi ke kita. Allah itu malu melihat hambanya mengangkat tangan memohon kepada Allah kalau tidak dikabulkan. Pernah tahu hadisnya itu? Pernah dengar? Belum ya ini. Allah malu melihat hambanya mengangkat tangan memohon kepada Allah kalau Allah tidak mengabulkan. Maka kita bikin Allah malu dengan kita selalu mengangkat tangan memohon kepada Allah. Nah dari yang saya terangin tadi, sholat tobat 68 kali, baca Quran harus 12 kali, bangun tidur, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, plus habis sholat Bapak bermuhajat ke Allah, minta, bersyukur, mohon. Ada gak yang susah kalau dipraktekin? Dari yang 3. Enggak ada Pak sih. Nggak ada. Enggak ada. Nah kira-kira dari yang 3 itu Bapak masih ada yang mau ditanyain nggak? Ini Pak Haji, saya mau tanya karena ini, saya sudah capek kerja di di lapangan. Jadi Yeah. penting bawa teman gitu kan, anggota gitu capek. Bentar terus hatinya. Jadi ada kita mau seperti ini malah nggak enak gitu. Pengennya di rumah
kerja di rumah biar bisa kumpul saudara, bisa kumpul lingkungan warga. Kan selama ini nggak jarang kumpul, kumpulnya pas puasa aja. Kalau di kegiatan di lingkungan kurang, saya kadang-kadang ada kegiatan apa. Nah, gantinya Bapak kan hajatnya maksa nih pengen di rumah Iya, ngumpul, tapi duit banyak. iya. Bisa gak Bapak paksain baca Quran juga maksa 12 juz? Tak coba 4 juz, 3 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Bertahap. Iya, Mas Didi. Sholat tobat 68 kali, bisa gak? Bisa Mas Didi. Nah, itu aja. Oh iya iya. Baca Quran 68 kali. Bisa. Taubat 68 kali. Sambil Bapak bermuhajat. Itu aja, Bos. Iya, Pak Didi. Nah, sekarang ada pertanyaan apa lagi? Ini masalah itu, senyum itu aku udah ditonton sama Pak Haji Marco, tak gini kan kadang-kadang itu harus gimana itu senyumnya Coba itu? kasih mic-nya. Ajarin senyum. Senyumnya. Aku nengok kok cuma gini-gini aja gitu. Oh iya Pak, jadi kalau kita bangun itu kan tetap haji harus senyum 41 kali. Nah, ya kalau saya itu pertama memang senyum biasa ke istri, ke anak langsung nggak enak banget. Jadi saya ada teknik sendiri karena itu 41 kali itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu harus kita lakukan setiap malam. Jadi ada tekniknya itu ambil napas, tahan, senyum. Kayak gini ya. Ambil napas, tahan, senyum. Turun lagi itu satu. Saya biasanya pakai tasbih counter ya. Tarik napas, tahan, senyum. Sampai udah itu kita lepas lagi itu 2. Jadi pas kita tarik napas itu udah terasa ke wajah itu bahwa darah tuh naik ke atas. Jadi tarik napas, tahan, senyum. Coba Ibu bisa dipraktekin, tarik napas, Bisa apa? tahan, senyum. Bapak Bisa. tarik napas, tahan, senyum. Saya dibuka terserah gitu. Nah, itu 41 kali. Iya, Pak Didi. Selama 1 kali senyum 21 detik. Apa dulu ya? Iya. Iya. Iya kata Pak Haji, hati senang, rezeki datang. Amin. Karena hati kita kalau senang, rezeki pada datang. Terus kalau hati sedih, kita jembrut, Pergi. pergi rezekinya. Iya, takut ya Pak Didi. Iya. Iya. Ibu bapak kan lebih senang lihat orang yang wajahnya berseri-seri, artinya senyum. Senyum itu ibadah. Coba kalau kita lihat punya tetangga jembrut, kita bisa serem dong, nggak mau. Aturan kita mau ngasih sesuatu karena dia jembrut terus, jadi rezekinya pergi. Rezeki datang karena kita sering senyum. Hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Semangat Ibu, kabul Bapak. Jadi kuncinya paksain. Iya, Pak Didi. Paksain. Kenapa Pak Haji? Karena hajat kita maksa. Jadi paksain. Karena hajat kita maksa. Tapi kalau hajat kita nggak maksa, enggak. Paksain. Nah, nanti Bapak tinggal diajarin ilmu terakhir centong. Ajarin singkat. Singkat yang kayak Pak Sidik tadi aja. Ibu silakan Ibu. Ini punya Bapak. Jadi ini ganteng, ganteng, ganteng. Kalau ini cantik karena penari, ini penari juga cantiknya. Jadi biasanya biasain baca bismillah dulu, alhamdulillah dulu, berlama sebanyak 9 kali. Lalu kita ucapkan dengan mengharap ridho Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan hasilnya amin aminnya anak yatim piatu pimpinan dari Bapak Haji Susanto. Saya memanggil uang yang warna merah, yang warna biru, yang ganteng, yang cantik, datang ke rekening saya maupun ke pundi-pundi keuangan saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Karena kata Pak Haji harus kita yang banyak, karena kan Allah Maha Kaya. Bukan 1, 100 ribu, 200 ribu,
kita beli juga, jadi kita minta yang banyak. Dan apabila uang aku gunakan untuk pembelian, membelikan bayar sesuatu, kamu datang lagi ya dengan jumlah yang sangat banyak. Beliin gorengan di Cimayang bisa gak? Udah tahu kan? Pelanggan saya. Nah, saya minta yang banyak tahunya. Kalau bisa teman-teman Ya, tahu isinya. dinar, dirham, konseling, masuk. Ingat, Pinjam motor siapa biasanya ya? kan kata Pak Haji administrasi apa? Habis sholat Ayo. itu kan masih sejarah itu. Pakai motor aja. Kita membayangkan bahwa semua yang kita terkubur kita pegangin aja. Nah. Ambil aja sebentar. Pakai campur semua. Berarti Semua kalau campur. 5 kali Taunya sholat 10.000 itu dah, kan sisanya campur. bisa ngelakuin ini selama 5 kali. Gitu. Ingat jangan harus yakin tapi jangan berharap besok atau kapan ya datangnya. Pokoknya kita lihat alamnya. Dengan cara kenapa kita manggil uang ini seperti kita punya ayam di sana kita panggil supaya datang. Oke Bapak. Nah, Bapak manggil, ibu juga manggil. Mana yang terkabul siapa aja duluan. Ibu juga manggil, bapak manggil. Sholat tobat juga bapak ngerjain, ibu juga ngerjain. Baca Quran juga bapak ngerjain, ibu ngerjain. Kenapa sih Pak Haji kok saya mesti ngerjain? Karena nih Bu, kalau nanti ibu meninggal, suami nengok kuburan ibu setahun paling 2 kali. Mau puasa mau lebaran, betul gak? Betul Pak Haji. Tuh, lihat denger jawaban Tapi, itu. maaf, Pak Haji, kalau Suami istri kurang nggak bisa ajar tuh. ngaji ini. Hah? Nggak bisa ngaji. Saya pun nggak pernah ngaji Pak Haji. Setelah saya ikuti ilmu RDAY, alhamdulillahirobbilalamin. Iya. 3 juz, 2 juz pokoknya enteng gitu. Ibu dengar. Kalau ibu Senang meninggal anaknya. dikubur, Iya. bapak nengok kuburan setahun berapa kali? 1 kali. Ah! Tuh. Aduh. Karena kesibukannya itu kan. Tuh. yang bikin anu. Jadi ibu dikubur sama siapa? Ya, sama baca Quran itu. Temennya baca Quran. Ibu nggak bisa ngandelin suami walaupun kita suami istri ya sekarang di dunia. Kalau kita udah dikubur nggak bisa Bu ngandelin dari suami. Udah masing-masing. Jadi siapa dong teman kita dikubur? Ya tadi baca Quran. Jadi Bu bisa ya paksain pelan-pelan ya. Walaupun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Suami sekarang Bu setia. Besok nih lo empret. Kalau bisa setia sampai sana Pak Haji. Kalau bisa. Mintanya gitu ya Pak Mugi. Nah kedua Iya Pak Haji. saya mau Bapak dan Ibu seperti Haji Marko. Iya Pak Haji. Haji Marko sebelum kenal RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Iya. Setelah dia meraktekin ilmu RDAY kontrakannya berapa pintu? 21. Haji Marko sebelum kenal RDAY nggak punya ruko. Iya Pak Haji. Dia praktekin ilmu RDAY rukonya berapa? 15. Nah saya mau Bapak dan Ibu punya kontrakan dan punya ruko. Amin Pak Haji. Amin. Bisa? Bisa Pak Haji. Harus? Harus Pak Haji. Nah terakhir. Iya Pak Haji. Wajib Bapak sama Ibu setiap hari harus Bapak nenen sama Ibu. Iya. Kapan siap. terakhir Bapak nenen sama istri? Kapan terakhir? Kapan ya? Dalam praktek itu. Hah? Berapa kali ya Pak? Udah 5 hari ya. Terakhir kapan? Nenen dulu gitu. Yang minta duluan siapa? Saya Pak Haji. Aduh. Kalau ini nggak nawarin Pak Haji pelit Pak Haji. Harus nawarin Bu. Iya. Jangan Istri malu-malu. yang nawarin nenen dulu. Pak Haji nyuruh Istri yang nawarin nenen dulu. Itu saldonya nggak pernah 1 M. Nggak pernah. Selalu di atas 1 M. Nah dengan tahu cara ilmu saya. Berani gak Ibu sekarang nawarin nenen ke suami? Nanti malam Berani Haji ya. gitu, Pak. Berani ya. Berani. Tuh berani. Iya harus berani Pak. Jadi Bapak kode aja ya. Iya Pak Haji. Kode. Kasih kode. Ini kan namanya RDAY kandang embe. Bapak kasih kode. Embe. Ibu langsung buru-buru buka BH. Nenen Pak, nenen. Ini udah ada kodenya nih. Langsung tanggap loh ya kalau bilang Mbak gitu ya. Ya. Mbak, ayo. Ya. Nah saya mau Bapak keluar dari sini harus cair 10 M. Amin. Ibu Amin, juga Pak Haji. 10 M. Amin. Bisa? Bisa Pak Haji. Sip, terkabul. Amin amin. Cair ya. Amin Pak. Nenenin ya Bu.
Kalau ibu nggak nawarin, bapak kode saya ya. Lapor saya. Makasih Pak. Kabul. Sip, pasti kabul.